Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safira Ainun Zahra, NPM 25862060051, absen 20, kelas 1A PGSD. Nah, pada kesempatan kali ini laporan atau paparan saya ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPS SD yang dibimbing oleh Bapak Angga Setiawan MPD. Nah, melalui tugas ini saya berusaha mengkaji dan menjelaskan secara lebih mendalam mengenai kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah dan bagaimana dampaknya terhadap perkembangan peserta didik di sekolah. Nah, bullying bukan sekedar kenakalan remaja. Ini adalah tindakan kekerasan. Nah, dampak dari bullying ini bisa menghancurkan fisik, menghancurkan mental, dan juga bisa menghancurkan masa depan remaja. Nah, kasus bullying itu di mana-mana itu ada dan kasusnya itu sangat-sangat tragis. Nah, kasus yang akan kita bahas ini adalah contoh ekstrim bagaimana bullying itu bisa mengakibatkan seseorang itu sampai meninggal dan bisa berkelanjutan tanpa penanganan yang secara khusus. Nah, sebelum kita masuk ke inti kasus, kita perlu memahami dulu konsep bullying. Nah, konsep bullying itu secara garis besar bullying itu merupakan tindakan agresif yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan untuk menyakiti fisik, menyakiti mental, atau menyakiti sosial atau menyakiti sosial seseorang. Nah, ada beberapa jenis bullying yang bisa kita pelajari. Yang pertama yaitu bullying fisik. Nah, contoh dari bullying fisik yang bisa kita temukan sehari-hari itu contohnya memukul, menendang, menjambak, mendorong, itu merupakan salah satu contoh bullying fisik yang sering kita temukan di sekolah atau di mana-mana kita berada. Nah, itu merupakan contoh bentuk bullying yang paling mudah dan tapi sering sekali itu ditutupi dengan alasan hanya untuk bercanda, hanya untuk mengolok-olok. Nah, sedangkan kasus bullying yang kedua yaitu bullying verbal. Nah, contoh dari bullying verbal itu contohnya menghina penampilan, menjuluki nama, mengolok-olok keluarga, atau mengancam. Ini juga sering kita temui di sekolah maupun di tempat-tempat bermain. Nah, jenis kasus bullying ini itu mengintimidasi secara langsung dan dapat merusak kondisi psikologi pada anak. Nah, yang ketiga yaitu bullying sosial. Contoh bullying sosial itu mengasingkan, terus tidak diajak bermain, mengasingkan diri, tidak mendapatkan teman, dan juga menyebarkan gosip atau menyebarkan aib dari seseorang tersebut. Ini bisa kita pahami bahwa ini juga termasuk ke dalam bullying karena terdapat di dalamnya itu memuat rasa ketidaksukaan terhadap orang lain. Nah, bullying semacam ini itu sering tidak terlihat, namun dampaknya itu sangat besar. Nah, yang keempat yaitu bullying online. Contoh bullying online itu yaitu menghina di grup, contohnya di grup kelas, di grup teman, terus menyebarkan foto pribadi, contohnya foto aib. Ini juga sangat banyak ditemui juga.
Terus contohnya lagi mengejek lewat pesan, mengajak orang lain menyerang korban pada bagian yang dan mengajak orang lain menyerang korban. Nah, pada bagian ini kita akan membahas isi poin dari gambar. Nah, saya di sini akan menjelaskan seorang siswa yang hingga tewas akibat bullying, yaitu berinisial AN. Selama 1 tahun terakhir, korban itu selalu meminta pindah. Nah, ini menunjukkan bahwa korban itu sudah mengalami tekanan mental yang berat. Anak tidak mungkin meminta pindah sekolah kalau ia itu merasa nyaman. Nah, keinginan pindah itu pasti adanya tanda-tanda red flag bahwa ada sesuatu yang salah. Nah, korban berinisial AN itu takut dan tidak nyaman berada di sekolah. Biasanya itu terjadi karena lingkungan sekolah yang toksik. Terus ancaman dari pelaku, biasanya temannya itu mengancam kalau tidak melakukan ini akan diginikan. Nah, terus biasanya lagi itu ketakutan bertemu pelaku. Jadi AN itu takut bertemu dengan teman-temannya di sekolah dan mengakibatkan tekanan mental yang berulang. Nah, sekarang kita masuk ke kronologi singkatnya. Pada pagi hari itu adalah kejadiannya. Semuanya itu dimulai dengan kondisi yang tampak normal. Nah, korban berangkat dari sekolah itu dalam keadaan sehat tanpa menunjukkan tanda-tanda sakit, kelelahan, atau keluhan apapun. Nah, di rumahnya itu aktivitas paginya itu sama seperti hari-hari biasanya. Bangun pagi, bersiap, berangkat sekolah, dan tidak ada keluarganya itu juga tidak curiga kenapa anaknya itu tidak ada kecurigaan sama sekali. Nah, fakta ini itu sangat penting karena menunjukkan bahwa kondisi kritis yang menimpa korban itu bukan berasal dari rumah, karena orang tuanya pun kedua orang tuanya pun tidak berpikiran kalau anaknya ini kenapa, tidak menunjukkan rasa-rasa bahwa dia itu tidak nyaman di rumah, melainkan kondisi ini terjadi setelah dia itu memasuki di lingkungan sekolah. Nah, singkat cerita, ketika inisial AN itu tiba di sekolah, korban itu mengikuti kegiatan seperti biasa, bermain bersama teman, mengikuti upacara, mengikuti pelajaran dengan tenang. Nah, tidak ada laporan atau catatan dari pihak sekolah mengenai adanya keluhan sakit di awal pelajaran. Jadi pada awal pelajaran itu tetap mengikuti pelajaran dan tidak ada rasa sakit yang menimpa AN tersebut. Nah, teman-temannya pun tidak mengetahui dan tidak melihat gejala aneh atau tanda-tanda aneh yang terdapat pada korban tersebut. Ternyata semua itu bermulai ada kabar yang tidak terduga pada pukul 9.30 pagi. Nah, sekitar pukul 9:30 itu keluarga itu menerima pesan atau telepon dari pihak sekolah yang menyampaikan bahwa korban itu sakit dan tidak sadarkan diri. Bayangkan saja, dari rumah itu tidak ada tragedi apapun. Setibanya di sekolah, orang tuanya ditelepon dan guru itu menyampaikan bahwa korban itu tiba-tiba sakit dan sudah tidak sadarkan diri.
Nah, kabar ini tentu sangat mengejutkan dan tidak hanya karena kejadian mendadak, tetapi juga karena tidak disertai penjelasan yang jelas. Gurunya itu hanya menelpon bahwa siswanya itu tidak sadarkan diri, tidak gurunya itu tidak memberitahu apa alasannya kenapa korban tersebut mengalami uh, tidak sadarkan diri tersebut. Nah, tidak ada informasi apakah korban itu jatuh, mengalami benturan, pingsan saat aktivitas fisik, atau mengalami insiden lainnya. Dan yang diterima keluarga korban itu hanya ada satu informasi inti, yaitu korban tidak sadarkan diri. Nah, bayangkan saja kita kalau sudah menjadi orang tua pastinya memiliki kekhawatiran yang sangat. Nah, disinilah muncul pertanyaan penting yang sampai sekarang itu menjadi perhatian. Apa yang sebenarnya terjadi pada korban waktu ia masuk sekolah hingga pukul 9.30 tersebut? Waktu tersebut mencakup sekitar 2 sampai 3 jam dalam kegiatan sekolah. Nah, dalam rentan waktu itu tentu banyak sekali aktivitas yang mungkin dilakukan. Contohnya mulai dari masuk sekolah, bermain, pergi ke kantin, atau melakukan permainan-permainan yang lain. Nah, kondisi korban yang tiba-tiba kritis membuat keluarga itu mempertanyakan apakah insiden yang terlewatkan atau tidak disampaikan. Apakah korban itu sempat mengeluh sesuatu, apakah ada aktivitas fisik tertentu, apakah ada kejadian tidak wajar, ataukah ada hal lain yang tidak tercatat. Nah, semua pertanyaan itu penting dan menjadi dasar untuk memahami bagaimana kondisi korban itu bisa berubah sedrastis itu dalam waktu singkat. Sedangkan keluarganya itu tahu bahwa anak saya itu dari rumah tadi itu baik-baik saja, dan mengapa dalam waktu 2-3 jam bisa terjadi peristiwa yang tidak terduga. Setelah ditemukan tidak sadarkan diri, pihak sekolah itu segera membawa korban ke rumah sakit Aisyah. Nah, ini menunjukkan bahwa kondisi korban itu memang buruk dan sangat membutuhkan alat medis. Nah, yang lebih shock lagi, sesampai di rumah sakit Aisyah, penanganan itu tidak dapat dimaksimalkan. Ada kemungkinan rumah sakit tersebut tidak memiliki fasilitas yang diperlukan untuk menangani kondisi darurat seperti cedera, kepala berat, atau gangguan lainnya pada anak. Fasilitas seperti bedah saraf, ICU anak, atau peralatan lainnya pun tidak memadai di rumah sakit Aisyah tersebut. Sehingga karena keterbatasan tersebut, dokter mengambil keputusan cepat, yaitu korban harus dirujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas lebih lengkap, yaitu dan pilihan terbaik adalah RSUP Dr. Sardijo, rumah sakit rujukan terbesar di wilayah Yogyakarta yang memiliki tenaga medis lengkap, peralatan modern, serta tim penanganan kasus kritis. Jadi pasien inisial AN tersebut termasuk pasien kritis. Rujukan ini menandakan satu hal penting, kondisi korban sangat serius sejak pertama kali diperiksa, dan hanya pasien dengan kondisi yang mengancamlah yang dirujukan ke rumah sakit
terbesar di Yogyakarta tersebut. Kondisi kritis terjadi setelah berada di sekolah dan tidak ada penjelasan dari pihak sekolah tentang apa yang terjadi sebelum pukul 9:30 tersebut. Nah, kondisi korban itu sangat parah dan hingga harus dirujuk ke RSUP Dr. Sardijo. Jika korban sudah tiba di Rumah Sakit Sardijo, fokus utama tenaga medis itu adalah menstabilkan kondisi dan melakukan pemeriksaan untuk menunjang dan memastikan penyebab gangguan yang membuat korban AN itu tidak sadarkan diri. Namun tetap menjadi pernyataan besar, apa sih pemicu awalnya? Sebab kondisi seperti itu tidak mungkin muncul begitu saja tanpa ada peristiwa atau proses yang mendahului. Nah, bagi korban, kronologi tersebut itu meninggalkan ruang yang sangat kosong dan perlu dijelaskan. Korban berangkat sehat, lalu dalam hitungan jam itu kondisinya itu menjadi kritis dan hanya ada waktu jeda 2-3 jam. Nah, setelah dokter itu memeriksa kondisi korban tersebut, dokter bertanya kepada keluarga korban, apa yang sebenarnya terjadi pada anak pingsan ini. Nah, keluarga pun tidak bisa menjawab dan guru yang mengantarnya pun hanya menyampaikan bahwa korban tersebut tiba-tiba sakit dibawa temannya ke UKS dan tidak ada detail yang menggambarkan bagaimana awal kejadian sebelum korban itu ditemukan dalam keadaan kritis. Nah, dalam kondisi tersebut, bapak ibu gurunya pun berpikir biasanya yang membutuhkan rujukan di Rumah Sakit Sardijo tersebut memiliki penyakit seperti cedera kepala, berat pendarahan, pembengkakan otak, gangguan saraf akut, dan juga hilang kesadaran. Nah, inilah yang membuat para guru itu berpikir, apakah anak ini mengalami tragedi semiris ini dan apakah penyebabnya. Gurunya pun bertanya-tanya di dalam benak pikirnya, apakah yang terjadi pada siswa kelas 4 tersebut. Setelah beberapa menit, kondisi awal itu sedikit stabil. Korban itu langsung dibawa menuju ke CT scan. Dokter itu berkata kepada kedua orang tuanya bahwa korban dibawa ke ruang tersebut untuk menindaklanjuti organ dalam dan apa yang terjadi sebenarnya. Nah, suasana lorong rumah sakit itu penuh dengan ketegangan dan sangat cemas. Bayangkan saja kedua orang tuanya yang tiba-tiba mendapat kabar yang sangat duka tersebut. Nah, setelah pemeriksaan selesai, dokter itu keluar dengan wajah yang serius sehingga membuat pertanyaan bagi kedua orang tuanya dan juga salah satu gurunya. Nah, dokter itu memanggil dokter IGD ke samping. Nah, dan menunjukkan hasil gambar layar. Ekspresi tegang yang muncul setelah melihat hasilnya itu semakin menambah kepilihan keluarga dan guru yang juga mengantarkan korban ke rumah sakit tersebut hanya bisa menundukkan kepala saja. Kemudian dokter IGD menghampiri keluarga korban tersebut dan dokter menatap kedua orang tuanya itu dengan sangat berat hati untuk mengucapkan apa yang terjadi.
Seolah-olah dokter itu memilih kata-kata yang paling tepat agar tidak menambah beban yang begitu berat kepada kedua orang tua dari korban tersebut. Nah, dokter pun berkata, "Pak, Bu, hasil dari scan anak panjenengan mengalami pembengkakan otak menyeluruh." Nah, ibu korban itu langsung uh, shock dan tidak kuat menahan tangis di depan dokter tersebut, dan ayah korban hanya menatap kosong ke lantai seakan-akan memahami kata-kata itu sangat menyakitkan, dan uh, rasanya itu tidak bisa menahan rasa sakit mendengar uh, mendengar pernyataan dari dokter tersebut. Dokter pun selanjutnya gurunya itu bertanya untuk meminta penjelasan lebih lanjut kepada dokter tersebut. Dan dokter pun menjelaskan pembengkakan ini tidak terjadi karena sakit biasa, tetapi tidak disebabkan pingsan, tidak disebabkan kelelahan. Kondisi ini umumnya muncul karena adanya benturan tumpul yang mengenai kepala. Gurunya pun bingung antara in itu ulah siapa, apakah ulah temannya, apakah dia sendiri. Masih bingung untuk mencetuskan apa yang dialami oleh siswanya tersebut. Kemudian dokter itu menggambarkan apa yang terjadi di dalam korban tersebut. Pembengkakan otak menyeluruh membuat tekanan di dalam rongga kepala itu meningkat sangat cepat. Ketika otak itu membengkak, ruang dalam tengkorak itu tidak cukup untuk menampung. Akibatnya, jaringan otak tertekan dan fungsi-fungsi vitalnya itu terganggu. Dokternya pun akan mengecek lebih lanjut lagi setelah beberapa menit. Tetapi hasil akhir yang ditemui pada dokter tersebut adalah adanya kondisi dari siswa tersebut sangat-sangat kritis. Memasuki hari kedua pemeriksaan, suasana lorong ICU malam itu terasa sangat dingin meski AC tidak disetel terlalu rendah. Nah, kecemasan yang menggantung kecemasan kedua orang tua itu sangat menyelimuti setiap langkah perawat yang lewat itu. Setiap suara medis dari balik pintu ICU itu membuat jantung orang tua korban itu berdegup kencang dan lebih cepat. Ibu korban hanya duduk dan dengan wajah yang terbenam, dan dengan kedua tangan yang mengepal, tangisnya datang dan pergi, kadang pecah keras, kadang berubah menjadi isakan kecil yang menusuk siapapun yang melihatnya. Punya berpikir di dalam kepalanya, adegan-adegan yang tak pernah dia saksikan itu terus berputar. Bagaimana awalnya, siapa yang bersama anakku saat itu, apakah ia sempat meminta tolong, dan apakah ia memanggil kedua orang tuanya, dan apakah ia ketakutan. Pasti dalam benak seorang ibu itu pasti ada kekhawatiran yang sangat mendalam, dan seorang perawat pun menghampiri ibu tersebut dan membawa obat dan alat-alat tambahan. Perawat tersebut
berusaha tersenyum, namun raut wajah mereka itu memancarkan rasa iba yang tidak bisa disembunyikan. Salah satu perawat muda itu mendekati sang ibu dari anak tersebut dan, dan berkata lirih, "Bu, tim kami sedang melakukan semuanya agar mereka bisa." Nah, mendengar perkataan perawat tersebut, eh, hati ibunda dari korban tersebut merasa sedikit lega dan sedikit merasa nyaman. Setelah menjalani penanganan intensif selama beberapa jam di ruang ICU, siswa berinisial AN akhirnya dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis. Keputusan tersebut disampaikan setelah kondisi korban itu tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Meski berbagai tindakan penyelamatan itu sudah dilakukan oleh tim medis. Karena dalam waktu beberapa hari setelah kejadian tersebut, kondisi dari inisial AN tersebut terus memburuk. Dan menurut keterangan dari dokter yang menangani AN tersebut, korban tersebut mengalami pembengkakan otak menyeluruh. Dokter menjelaskan kondisi ini umumnya terjadi akibat benturan tumpul dengan kekuatan signifikan dan dapat menyebabkan kegagalan fungsi otak. Selama perawatan, AN itu tidak mengalami peningkatan. Tubuhnya itu tidak lagi merespon obat-obatan dengan baik, dan upaya stabilisasi yang dilakukan itu mulai dari pemberian obat, ventilator, hingga obat-obat penurun tekanan otak, tetapi tidak sekali menunjukkan respon, sehingga menyebabkan inisial AN tersebut meninggal dunia. Nah, dengan berat hati, dokter kemudian memanggil kedua orang tua AN untuk menuju ke lorong rumah sakit. Mereka dibawa ke ruangan terpisah untuk menerima penjelasan resmi. Dengan suara berat, dokter menyampaikan, "Kami sudah melakukan seluruh prosedur terbaik, Pak, Bu, yang dapat dilakukan. Namun pembengkakan otak menyeluruh menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Dengan sangat menyesal, AN telah meninggal dunia." Melihat kondisi tersebut, ibu dari saudari AN pun pingsan dan tangis haru pun terjadi di ruang dokter tersebut. Setelah meninggalnya AN, sejumlah orang tua dan siswa mulai memberikan kesaksian baru. Beberapa dari mereka itu mengungkap bahwa pihak sekolah sebenarnya itu sudah mengetahui adanya perilaku perundungan di lingkungan kelas korban jauh sebelum kejadian tragis itu terjadi. Seorang orang tua siswa menyebut bahwa ia pernah melapor kepada wali kelas mengenai tindakan beberapa anak yang sering mendorong dan mengejek teman-teman mereka, termasuk AN. Namun, laporan itu tidak pernah ditindaklanjuti secara serius. Nah, kesaksian dari siswa lain menyebutkan bahwa guru pernah menegur kelompok karena sering membuat keributan dan bertindak keras di kelas. Informasi ini muncul dugaan bahwa sekolah itu sudah memiliki sinyal peringatan, tetapi tidak mengambil langkah pencegahan yang memadai.
Nah, sumber internal sekolah yang meminta identitasnya disembunyikan mengatakan bahwa catatan kedisiplinan siswa sebenarnya menunjukkan adanya keluhan mengenai perilaku agresif dari beberapa siswa, termasuk insiden mendorong, memukul ringan, atau memaksa teman lain. Namun, catatan itu hanya berhenti sebagai arsip internal dan tidak ada tindak lanjut berupa pemanggilan orang tua, seperti bimbingan konseling intensif, bahwa pengawasan ketat, atau saksi terstruktur. Nah, keputusan untuk menyelesaikan di dalam kelas diduga menjadi salah satu kelemahan fatal dalam sistem pengawasan sekolah yang terjadi di Boyolali tersebut. Nah, guru itu sudah mengakui dan sudah mengetahui ada siswa yang sering mengganggu korban. Dalam pertemuan internal setelah meninggalnya AN, seorang guru itu dikabarkan mengatakan bahwa pernah melihat perilaku korban, pernah melihat perilaku mengganggu terhadap korban. Namun ia itu tidak menyangka bahwa situasinya bisa berkembang menjadi seberat itu. Nah, pernyataan tersebut kemudian bocor ke orang tua dan siswa, sehingga semakin memperkuat asumsi bahwa perundungan bukan hal baru, melainkan masalah yang sudah terjadi berulang kali. Sekolah dinilai mengabaikan sinyal bahaya. Pakar pendidikan yang diminta memberikan komentar menyebut bahwa kasus ini itu menunjukkan pola adanya laporan kecil yang dianggap remeh, perilaku kasar dianggap sebagai kenakalan biasa, dan sekolah itu lebih fokus menjaga citra daripada menindak tegas perilaku bullying di sekolah. Pola seperti ini sering ditemukan dalam kasus-kasus perundungan berat, di mana sekolah itu sudah melihat tanda-tandanya, tetapi gagal melakukan intervensi dini. Nah, pernyataan kepala sekolah dipertanyakan. Meski muncul berbagai kesaksian, kepala sekolah itu tetap mengatakan bahwa sekolah tidak menerima laporan resmi terkait perundungan. Namun, pernyataan ini dipertanyakan oleh banyak pihak, sebab data internal dan cerita dari siswa menunjukkan bahwa keluhan mengenai perilaku kasar sebenarnya sudah muncul sejak beberapa waktu lalu. Seorang wali murid mengatakan bahwa kalau guru tahu anak yang sering didorong atau diejek, itu harusnya sudah dianggap laporan. Masa harus menunggu ada surat resmi baru mau bertindak? Dugaan pembicaraan mengenai sorotan publik setelah fakta ini mencuat. Media mulai menyoroti adanya kemungkinan bahwa sekolah itu mengetahui adanya perilaku perundungan. Dugaan pembiaran menjadi sorotan publik. Setelah fakta-fakta ini mencuat, media itu mulai menyoroti adanya kemungkinan bahwa sekolah itu sebenarnya mengetahui adanya perilaku perundungan, tetapi menganggapnya sebagai masalah kecil, sehingga tidak ada pengawasan ketat terhadap siswa yang sering berperilaku kasar. Kritik publik pun menguat. Seandainya
seandainya sekolah bertindak lebih cepat, apakah AN bisa diselamatkan? Nah, keluarga keluarga korban pun merasa dikhianati ketika mendengar kesaksian bahwa sekolah itu sudah mengetahui adanya perundungan. Nah, keluarga korban merasa terpukul. Ayah korban mengatakan kalau memang mereka sudah tahu ada anak yang suka mengganggu, kenapa tidak ada tindakan? Nah, kenapa anak kami tetap dibiarkan berada dalam lingkungan yang tidak sehat? Keluarga kini mendorong agar kejadian ini ditangani secara terang benderang dan tidak berhenti pada permintaan maaf semata. Nah, setelah kejadian tersebut, kondisi pun bergerak cepat. Laporan resmi diterima oleh Polres Boyolali. Keluarga yang merasa ada kejanggalan baik dari kondisi luka AN maupun informasi yang tidak konsisten dari pihak sekolah akhirnya membuat laporan resmi ke Polres Boyolali. Laporan ini menjadi titik awal proses hukum. Pagi hari setelah kejadian, penyidik langsung membuka tahap penyelidikan. Tahap ini adalah fase awal dalam proses hukum, di mana polisi itu mencari apa yang sebenarnya terjadi, penyebab luka, dan pembengkakan yang dialami oleh korban tersebut. Kasus bullying yang menimpa AN menunjukkan bahwa kekerasan di lingkungan sekolah bukanlah masalah sepele. Tindakan yang dianggap bercanda atau iseng dapat berkembang menjadi perkembangan kekerasan fisik maupun psikis yang berujung pada tragedi. Dalam kasus ini, kelalaian pengawasan kurangnya komunikasi terbuka, serta budaya diam yang sudah terbentuk membuat korban itu tidak terlindungi. Dampaknya tidak hanya merenggut nyawa seseorang anak, tetapi juga meninggalkan luka mendalam bagi keluarga dan mencoreng dunia pendidikan. Peristiwa ini menjadi pengingat keras bahwa sekolah mestinya menjadi tempat paling aman bagi peserta didik, menjadi indikasi perundungan dibiarkan. Kasus bullying yang menimpa AN menunjukkan bahwa kekerasan di lingkungan sekolah bukanlah masalah sepele. Tindakan yang dianggap bercanda atau iseng dapat berkembang menjadi kekerasan fisik maupun psikis yang berujung pada tragedi. Dalam kasus ini, kelalaian dalam pengawasan, kurangnya komunikasi terbuka, serta budaya diam yang sudah terbentuk membuat korban merasa tersakiti. Dampaknya tidak hanya merenggut nyawa seseorang anak, tetapi juga meninggalkan luka mendalam bagi keluarga dan mencoreng dunia pendidikan. Peristiwa ini menjadi pengingat keras bahwa sekolah mestinya menjadi tempat paling aman bagi peserta didik ketika teridentifikasi perundungan yang dibiarkan, ditutupi, atau dianggap hal biasa. Maka itu adalah awal dari terulangnya tragedi serupa. Saya dan bersama calon pendidik lainnya mengajak, mari jadikan kasus ini sebagai titik balik untuk membangun lingkungan sekolah yang menjadi lebih aman, peduli, dan manusiawi. Setiap orang memiliki peran. Guru dan pihak sekolah harus lebih peka, responsif, dan tegas dalam menangani tanda-tanda perundungan sekecil apapun itu. Siswa harus berani menolak dan melaporkan tindakan yang merugikan teman sekelas. Orang tua perlu membuka komunikasi terbuka
agar anak merasa aman saat bercerita. Masyarakat harus terus mengawasi agar Masyarakat harus terus mengawal agar kasus seperti ini tidak berhenti tanpa keadilan. Bullying bukan hal sepele. Bullying bukan budaya. Bullying bukan kekerasan. Saatnya kita bersama-sama menciptakan ruang belajar yang penuh empati, saling menghargai, dan melindungi setiap anak tanpa kecuali. Tidak boleh ada korban, tidak boleh ada korban berikutnya lagi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekeliruan kata dalam saya berucap maupun saya bertindak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.